Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zatul Haq dari MP4. Dan hari ini saya akan mengajarkan tugas tambahan latihan soal dari AAT kemarin untuk nilai tambahan matematika lanjut. Oke, soal pertama adalah nomor 11. Jika diketahui panjang ABC dengan panjang sisi A bersama dengan 4. Oke, jadi kita perlu pertama-tama biar gampang kita akan menggambarkan segitiga dulu. Segitiga. Panjang, aduh ya Allah. Panjang sisi A adalah 4. A4. Nah, pertama ini A, ini B, ini C, ini sisi A, berarti ini 4. Oke. Ini seperti 4. A nya itu 120, kita ya 120, B nya 30. Karena satu segitiga sisinya sudutnya jumlahnya 180, berarti ini juga 30. Dan panjang sisi C, kita menggunakan rumus aturan sin, yaitu pertama 4 sama dengan sin 120 dan sama dengan sin 60. Sin 60 sama dengan tadi apa ya? Sin 30 sama dengan X. Karena ini 4 dikali sin 30 kan sama dengan setengah. Ya, sin 30 berarti 2 X sin 60 berarti setengah akar 3 X sama dengan Oke, jadi ini berarti 4. Maaf. Jadi maaf, jadi ini salah. Karena kita harus ini dulu. Gara-gara ini setengah. Karena kan ini setengah. 4 setengah akar 3 ini X setengahnya bisa kita coret aja, dan 4 per 3 sama dengan X. Karena ini belum karena akar tidak boleh di bawah, kita ubah menjadi 4 kali akar 3 dikali akar 3 sama-sama dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, berarti 4 akar 3 per 3. Jawabannya adalah B. Lanjut di nomor 12. Di nomor 12 kita bentar. Oke, nomor 12. Diketahui sin L. Aduh ya Allah. Segitiga JKL. JK adalah 5. Panjang KL, ya cari panjang KL X berarti ini ya. Sin L adalah sepertiga, maaf. 1/3. Sin J 3/5. 3/5, oke. 3/5. Oke, kita menggunakan rumus yang tadi. 5 1/3 sama dengan X 3/5. Karena bawah sini kita bisa masukin langsung ke atas, berarti 5X sama dengan
15 sama dengan X per 3. Kita masuk ini berarti di sini, oh maaf, ini masih 5 karena 5 dikaliin 3 sama dengan X sama dengan 15. X sama dengan 15. Oke, nggak bisa. Oke, selanjutnya nomor 13. Jika panjang sisi A segitiga ABC berturut-turut adalah AB, B dan C. Oke, ini tinggal gini aja. Kita gambar tadi ABC, ini A, ini B, ini C. Oke, AB adalah 4, BC adalah 6, AC adalah 5, sedangkan BAC adalah A. Ya, bisa kayak gini tadi. Oke, berarti maka sin A, karena ini banyak lurus dengan tadi apa namanya, sisi dan sudut, kita akan menjumlahkan saja. Jadi sin A alfa, beta, dan ya ini alfa adalah 6, beta adalah 5 dan 4. Jawabannya adalah 654, yang berarti 654. Yap. Nah, selanjutnya panjang sisi pada segitiga ABC berbanding 654. Kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut. Oke. Kosinus sudut terbesar. Ini banding, oke, berarti A B C. Karena ini 6 5 4. Oh, sisi ini sorry. Sisi. A 6, B 5, C 4. Kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut. Oke. Kosinus sudut terbesar dari segitiga tersebut berarti adalah menggunakan rumus ini. Cos beta sama dengan, kita masukin aja, 5 kuadrat plus 6 kuadrat min 4 kuadrat per 2 dikali 5 ini dan 6 ini. Oke, 5 kali 2 sama dengan, ya pokoknya kalau kita jumlahkan semuanya jadi 45 per 60, yang hasilnya sama dengan 3 per 4. Jawabannya adalah C. Jadi kosinus sudut yang terbesar adalah sudut yang sisinya paling kecil karena diapit dua sudut yang lebih besar daripada itu. Jadi itu disebutnya kosinus paling besar. Karena ini 4 yang kecil. Gitu, C. Oke, lanjut. 15. Dalam sebuah lingkaran berjari-jari 8 cm segi 12 beraturan. Oke, kita perlu menggambar ini aja biar tidak ribet. Dalam sebuah lingkaran berjari-jari 8 cm, artinya jadinya 8. 2 segi 12 beraturan. Oke, 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Artinya 30. Sekarang panjang sisi segi 12 tersebut. Oke. Jadi kita nyari ini ya. Kita menggunakan rumus yang ini, berarti A kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat min 2 dikali 8 dikali 8 dikali cos 30. Oke. Ini 8 berarti ini sama dengan 128 dikurangin kan 8 kali 8 64,
2 dikali 64 dikali setengah. Ini coret. Terus kita mempunyai, ini cos 30 berarti setengah akar 3. Oke, sama dengan 128 dikurangi 64 akar 3. Ini kita, karena ini itu berarti ini akar. Oke, kita sederhanakan menjadi akar 64 2 min akar 3. Karena ini sama-sama dengan misalnya nih ya, ini 64 akar 3 dan ini 64 kali 2 min akar 3. Oke, jadi 64 itu hasil perkalian dari 8 kali 8, berarti jadi kita keluarin 8, dalamnya 2 min akar 3. Jawabannya adalah 8 2 min akar 3. Jawabannya adalah A. Oke, karena jawabannya adalah A, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 15 BC plus 4 cm. Nilai tan C. Oke, kita hanya perlu, maksudnya kita perlu mulai dari sini. Set. Kita gambar A, B, C. AB itu 15, BC adalah 14, dan AC adalah 13. Kita sekarang nyari tan C nya. Berarti pertama kita nyari cos C nya dulu. Cos C sama dengan, berarti 14 kali 13 kuadrat plus 14 kuadrat min 15 kuadrat per 2 dikali 13 dikali 14. Oke, totalnya jadi, karena kita tidak mau ribet-ribet, jadi langsung aja. Jawabannya adalah 140 yang atas. Kalau ini kita biarin dulu karena kita mau coret. 13 kali 14. Coret jadi 10, ini jadi 5. Jadi sama 5 per 13. 5 per 13 ini cos C. Kalau kita mau ini, kita jadiin rumus kayak apa? Mari kita kayak segitiga siku-siku. 5 13 ini kan cos, berarti 13 itu cos itu samping sama miring. 13 nya itu miringnya, 5 nya itu sampingnya di sini. Oke, karena ini menggunakan triple Pythagoras, berarti sininya adalah 12. Dan tan C nya adalah demi sami depan per samping, berarti 12 per 5. Jawabannya adalah D. Lanjut, kita moving on, nomor 17. Luas segi 12 dengan masing-masing panjang sisinya 4 cm. Ini sangat bukan sangat, tapi rada panjang. Pertama kita perlu yang diketahui dulu. Luas segi 12 seperti yang tadi kita itu 360 per 12. Tadi 360 per 12 kayak soal tadi sama dengan 30 derajat. Berarti ini adalah ini terlalu kecil. Kita agak gedean lagi ya. Ini 30, panjang sisinya adalah 4. Ininya 4 berarti. Oke. Kan sekarang berarti kita perlu mencari luasnya. Pertama kita mulai di
Oh ya, karena kita ingin mencari luasnya, ini kita harus diketahui dulu. Ini berarti 75 ya. 75 karena 180 dikurangi 30 sama dengan 150 dibagi 2 jadi 75. Ini 75, maaf gambarnya jelek. Jadi sekarang kita perlu mencari ininya menggunakan rumus Pitagoras. Aduh ya Allah, dikali sin kan yang menggunakan istimewa adalah berarti ini 45 dikurangin 30 berarti menggunakan rumus sin 45 dikali cos ini plus dikali cos 45 plus maaf ini 30, sorry, sin 30 cos 30 sin 4 cos, ya Allah kesel banget. Oke, berarti ini cos ya, cos 45 dikurangin sin 30 sama dengan 45 adalah setengah akar 2 cos 30 itu setengah akar 3 ditambah cos 45 tetap setengah akar 2 kali sin 30 adalah setengah, terus jadinya adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah 1/4 dikali 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Kita nanti akan memakai itu. Sekarang kita mencari luasnya. Luas alas sama dengan kita makan luas yang satu, rumus yang satu lagi berarti C kuad. Nah itu berarti ini adalah 4 kuadrat sin dikali sin A kali sin B, berarti ini berarti yang tadi ini dikali 1/4 akar 6 tambah akar 2 sama lagi sin B nya akar 6 tambah akar 2. Setelah itu per 2 dikali setengah karena 2 kali sin A plus B. Sin A plus B tadi sin A nya adalah 45 dan sin B nya sin A plus B. Iya pokoknya tadi jadi kalau mereka di apa sin A plus B ya itu jadi setengah pokoknya. Oke, ini kita coret aja, berarti hasilnya menjadi ini perlu dikali silang tapi langsung aja demi waktu sama dengan 6 plus akar 12 tambah akar 12 plus 2 dan ini 1, jadi nggak perlu ditulis lagi. Oke, sebenarnya kita perlu jumlahin sama dengan
8 plus 2 8 plus 2 akar 12 sama dengan 8 plus 2 dikali 2 akar 3. Karena 12 itu 3 kali 4 dan kita keluarkan 4-nya jadi 2 akar 3 jadi kali gitu, oke? Oke. Sama dengan 8 plus 4 akar 3 karena ini kali 2 kali 2 akar 3. Oke, berarti sama dengan, karena ini udah ketemu nih luas satunya. Bahkan kita butuh 12 untuk jadi satu lingkaran gitu kan. Jadi kita 12 dikali 8 plus 4 akar 3. Oke. Akar 3 berarti jawabannya adalah 96 plus 48 akar 3. Berarti jawabannya adalah 96 ya. A. Oke. Lanjut. Sebuah mobil melaju sejauh 16 km jauh arah 40. Perlu kita ini dulu ya. Jauh 16 arah 40 deh. Ini 40. Sekarang 40 sejauh 16. Belok sejauh 24 km. B dengan 160 lah, sinilah 160 lah. 160. Kemudian ini jaraknya 24. Jarak ini kan yang ditanyain. Jarak A dan B adalah, oke, perlu kita ini dulu. Karena ini 160, ini 40. Karena ini kalau sejajar jadinya totalnya itu 180 derajat. Berarti ini adalah 140. 160 berarti ininya adalah 60 derajat. Yap, 60 derajat. Nah, kita menggunakan rumus aturan cos AB kuadrat. Oh ya, ini lupa diinin A B C. Oke, AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat min 2 kali, oh ini banyak kan ya, gitulah, 16 kuadrat dikurangin Bentar, bingung nih. Kan AB ya. Ini berarti mencari itunya AB. Jarak A dan B adalah 50, kemudian belok 24. Buat B dengan arah 160. Oh enggak, ini B. Sorry, ini B. Ini kan kayak itu ya. Jarak yang dekatnya berarti 16. C berarti, aduh, kok bingung ya? Ini C dah. C 16 kuadrat ini. Terus ini 24 ya, ini harusnya 24 nih. Plus 24 kuadrat min 2 kali 16 kali 24 cos 60 sama dengan 156 ditambah 576 dikurangin 2 akar 6 dikali 16 kali 24 setengah. Jawaban, nah itu sekarang adalah 832 dikurangin 384 diakarkan, terus jawabannya adalah akar 448 yang disederhanakan menjadi 8 akar 7. Karena 448 itu 64 kali 7, 64 dikurangin jadi 8 gitu. Oke, 8 akar 7 jawabannya berarti B. 18 adalah B. Kita moving on. Ini kita perlu di set
Nah, oke, gambar segi 4 PQRS. Pertama, kita cari X ini dulu berarti ya. Terus cari itu dulu, berarti kita perlu mengetahui, aduh ya Allah, kok bingung. Berarti kita perlu mencari dengan rumus kosinus. Itu adalah X kuadrat sama dengan 9 kuadrat plus 9 akar, ya Allah, akar 3 kuadrat dikurangin 2 dikali 9 kali 9 akar 3 dikali cos 30 sama dengan 81 plus 24 243 dikurangin 2 81 akar 3 setengah akar 3 karena kali ini. Oke. Jadi jawabannya adalah X dengan akar 81, surprisingly jadi ini 9, X sama 9. Oke. Nah, ini kita pakai rumusin aja, gampang guys. Kita suruhnya panjang RS. RS berarti sini X. Oke. Jadi kita panggilnya Y aja biar nggak bingung. Ini X, ini kan 9 per sin 60. Sin 60 berarti setengah akar 3 sama dengan Y per 90. 90 tuh berarti sin 90 1 berarti 9 berarti ini jadi 18 Allahu Akbar, 18 akar 3 sama dengan Y. Terus kita ubah lagi 18 akar 3 per 3. Ini kita coret karena ini jawabannya adalah 18 bagi 3 adalah 6. Berarti jawabannya adalah 6 akar 3. Ini jawabannya berarti B. Oke, sekarang 20, nomor terakhir aturan sinus kosinus. Jadi pertama kita harus membuat segitiganya dulu. A sejauh 200 mili, ini 200 mili apa 335 derajat, 35 ini 35 Y 35. Terus 300 ini 300 mili arah 155, jarak A ke C ini B. Oke, ini 35. Karena kalau tetanggaan gitu totalnya 180 berarti 180 dikurangi 35 sama dengan 145. 145 ininya 155, berarti ini 360 dikurangin 145 ditambah 155 berarti ini jawabannya adalah 60. Oke, sulit itu 60, berarti kita menggunakan aturan kosinus yang pertama, yaitu kan AC kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 kali cos 60 sama dengan 4 tambah 9 dikurangin 2, ini 6
Kali ini cos 60 sama dengan setengah kita coret. Dan ini kedua berarti sama dengan 7. AC sama dengan akar 7, atau kita bisa menyesuaikan berarti 100 akar 7 mil. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.